Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri acara pengajian umum Tabligh Akbar di Masjid Al-Ikhlas Desa Babakan Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tema kita sebagaimana yang ada di makalah yang sudah dipegang oleh jamaah sekalian dan juga yang sudah termaktub di background belakang saya adalah tentang pilih kasih penyakit. Kata pilih kasih itu lebih sering dipakai untuk pilih kasih anak ya. Ada anak yang manut banget, ada anak yang mandan manut, ada anak yang nakal. Biasanya yang disayang yang mana? Sing manut banget. Sehingga anak yang nakal mengatakan, ah bapak ini pilih kasih. Yang akan kita bahas bukan pilih kasih anak, tapi pilih kasih penyakit. Maksudnya bagaimana Ustaz? Yang namanya orang hidup di dunia itu mesti tidak mungkin lepas dari sesuatu yang namanya penyakit. Akan tetapi banyak di antara kita suka pilih kasih penyakit. Dalam arti kalau penyakit A cepat-cepat diobati, kalau penyakit B dibiarkan begitu saja. Bahkan cenderung penyakitnya itu dirawat. Karena penyakit-penyakit dirawat. Itulah kenyataan dari sebagian kita. Penyakit apa Ustadz yang dirawat? Dan penyakit apa yang cepat-cepat diobati? Biasanya orang itu kalau terkena penyakit fisik, ya, penyakit fisik niku contohnya penyakit napa? Mumet, terus bengkek, napa malih? Stroke, napa malih? Asam urat. Kalau penyakitnya penyakit fisik itu cepat-cepat diobati. Dan itu boleh-boleh saja dalam agama kita, tidak apa-apa. Kalau penyakit itu dibiarkan kan akan semakin parah. Misalnya kanker ketahuan stadium 1, akan cepat-cepat diobati, tidak apa-apa. Daripada nanti nunggu stadium 4 ya, mendingan stadium 1 langsung diobati, itu bagus, tidak apa-apa. Akan tetapi sayangnya kecekatan di dalam upaya pengobatan itu cuma kita terapkan ketika yang sakit adalah jasmani kita. Ketika yang sakit rohani kita,
Banyak orang-orang itu adem ayem. Buktinya apa? Kena penyakit namanya pelit. Pelit niku penyakit apa mboten? Penyakit. Tapi ya kawit mien nganti seprene pelit bae. Dari dulu sampai sekarang bukannya tambah berkurang, malah semakin menjadi-jadi. Kalau dahulu pelit ketika kecil, kalau dahulu pelit, sekarang pelit banget. Jadi bukannya semakin tua semakin sadar, tapi semakin tua semakin menjadi-jadi. Ini namanya tua-tua keladi. Semakin tua semakin menjadi. Dan subhanallah, ketimpangan di dalam menyikapi penyakit ini dikarenakan antara lain mereka tidak menyadari bahwa antara dua jenis penyakit ini, yaitu penyakit jasmani dan penyakit rohani, ini ternyata lebih berbahaya penyakit rohani apa jasmani? Rohani. Kok bisa Ustaz? Iya, karena penyakit rohani efeknya dunia akhirat. Kalau penyakit jasmani efeknya dunia tok. Ini yang pertama. Kenapa kok penyakit rohani lebih bahaya dibanding penyakit jasmani? Karena penyakit rohani efeknya dunia akhirat. Kalau penyakit jasmani paling di dunia saja. Contoh, orang kena gagal ginjal, begitu meninggal rampung. Makanya nggak ada ceritanya orang masuk neraka gara-gara gagal ginjal. Orang ada ceritanya. Ngono digoleti nang Al-Quran, cari Al-Quran dari A sampai Z, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Janji nek ketemu anak gagal ginjal mlebu neraka, kasih tahu saya. Insya Allah nggak bakalan ketemu. Yang ada dalam Al-Quran, gara-gara tidak sholat masuk neraka. Tidak sholat itu penyakit apa? Penyakit rohani, bukan penyakit jasmani. Jadi penyakit jasmani ruginya cuma di dunia, susahnya cuma di dunia. Kalau penyakit rohani susahnya dunia akhirat. Akhirat jelas terancam masuk ke neraka. Di dunianya nggak tenang. Orang-orang yang rohaninya sakit di dunia itu nggak bakalan tenang. Kalaupun dia itu senyum, ketawa, ketiwi, ya, orang-orang yang maaf pakai obat-obatan apa? Terlarang, menampakkan diri seakan-akan dia itu bahagia. Jadi kalau sudah pakai obat-obatan sudah fly, apa fly? Mabur. Katanya sudah rasanya wis plong, masalah semuanya hilang. Masalah semuanya hilang. Begitu obat entong datang lagi lebih banyak. Siapa bilang orang yang rohaninya sakit di dunia itu gak mungkin tenang? Mustahil. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan hal tersebut di dalam Al-Quran, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman surat Toha ayat 124. Dalam surat Toha ayat 124 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang enggak mau zikir, enggak mau mengingat Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, pasti hidupnya sempit, mesti. Hatinya tidak akan tenang, itu mesti. Kalau panjenengan ingin perhatikan, coba perhatikan orang-orang yang rajin sholat sama orang-orang yang nggak pernah sholat. Perhatikan saja kehidupannya. Yang nggak pernah sholat gemrungsung baik kawannya.
Di rumah isinya cuma ribut antara suami dengan istri, rame terus. Sama anak-anak juga seperti itu. Kenapa? Karena hidupnya sempit. Itu baru di dunia. Ayat kelanjutannya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan pada hari kiamat nanti kami akan datangkan, akan kumpulkan dia dalam keadaan matanya buta. Maka dia bertanya kepada Allah, ya Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbi, kenapa sekarang saya buta padahal dahulu saya bisa ngelihat? Jadi orang ini ketika di dunianya bisa ngelihat, begitu sampai ke akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala dihukum dengan kebutaan. Dia bertanya, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbi, kenapa sekarang saya buta padahal saya dahulu enggak buta? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah menjawab, iya jelas, karena dahulu ketika kamu di dunia sudah dikasih peringatan, dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan hadis Nabi SAW, engkau nggak peduli, ya gantian sekarang engkau tidak aku pedulikan. Ya, makanya hati-hati ya. Sekarang itu sarana untuk nasihat itu banyak sekali. Ada TV, ada radio, ada majalah, ada internet. Masya Allah banyak banget. Akan tetapi sebagian orang subhanallah, nasihat itu masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Orang sempat apa? Orang sempat melebu. Jadi kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, dean esi ana sing nyantol setitik lah ya. Ini enggak masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, dorong mlebu wis metu. Nauzubillahi min dzalik. Jadi antara penyakit jasmani dan rohani itu bahaya mana? Penyakit rohani. Penyakit rohani itu Ustadz sumbernya di mana? Penyakit rohani sumbernya di mana? Penyakit rohani itu sumbernya di mana? Di dalam hati. Penyakit rohani sumbernya di dalam hati. Seluruh penyakit rohani sumbernya ada di dalam hati. Orang nggak mau bayar zakat. Kenapa? Pelit. Pelit di mana tempatnya? Hati. Orang nggak mau nerima nasihat. Dinasehati nggak mau nerima. Sumbernya dari mana? Sombong. Sombong di mana? Sombong di hati. Orang pergi ke dukun, ingin menjatuhkan rekan sekantornya. Sumbernya dari mana? Iri. Iri tempatnya di mana? Hati. Seluruh penyakit rohani sumbernya dari mana? Hati. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging ini benar, maka seluruh tubuh akan benar. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging ini rusak, semuanya bakalan rusak. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah kalbu. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang penyakit-penyakit yang ada dalam hati itu apa saja? Ini yang akan kita bahas insyaallah pada pengajian kali ini. Kita akan membawakan 4 penyakit. Berapa penyakit? 4. Bukan berarti penyakit hati cuma 4. Ini contoh penyakit hati. Yang pertama adalah penyakit sombong. Yang kedua penyakit apa di situ? Hasad. Hasad niku napa? Iri. Ya. Kemudian yang ketiga penyakit riya. Napa riya? Pamer.
Yang keempat adalah penyakit suudzon. Napa suudzon? Berburuk sangka. Ini 4 penyakit yang akan kita bedah pada kesempatan kali ini. Semoga pulang dari sini yang masih punya penyakit itu semoga pada sembuh, pada mari. Nek orang mari ya aja mati loh. Semoga sembuh ya, semoga sembuh. Yang pertama penyakit sombong. Penyakit sombong ini adalah salah satu penyakit yang kategori bahayanya tinggi banget. Akan tetapi banyak orang yang tidak sadar. Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana efek dari penyakit sombong ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, la yadkhulul jannah, ora bakal mlebu surga, tidak akan masuk surga. Siapa wahai Rasul? Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, orang yang di hatinya ada penyakit sombong walaupun sebesar debu. Sebesar debu. Besar enggak? Besar apa kecil? Kecil banget. Bleduk ya, debu ya. Kalau kita pegang debu kecil sekali. Kalau masih ada penyakit sombong sebesar debu di hati kita, tidak akan masuk surga. Medeni napa mboten? Medeni. Kira-kira di hati kita ada sombong sebesar debu enggak? Napa pinten on? Ini ngeri loh. Ancaman dari Nabi SAW ini mengerikan. Makanya hati-hati. Makanya tadi di awal saya katakan bahwa penyakit sombong ini punya resiko yang sangat berat. Bisa menghalangi orang masuk ke dalam surga. Walaupun dia sholat Ustaz, walaupun sholat, walaupun dia haji Ustaz, orang kur kaji ping pitu ya. Bukan hanya haji saja, haji pangkat 7 ya. Soalnya ditambahi ping pitu kan orang pates, pangkat pitu. Loh, untuk membedakan ini sudah haji 7 kali, ini baru haji sekali ya. Walaupun sudah haji, walaupun puasa, walaupun ustad ya. Na'udzubillahi min dzalik. Terus sombong itu apa Ustaz? Sombong itu apa? Karena khawatirnya bukan sombong tapi dikira sombong. Sombong dikira bukan sombong. Makanya kita harus tahu sombong itu apa. Definisinya sombong itu apa? Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, al-kibru, sombong itu batarul haqqi, menolak kebenaran, wa ghamtun nasi, dan meremehkan orang lain. Berarti sombong niku napa? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Menolak kebenaran contohnya pripun Ustaz? Contohnya orang sudah dinasehati, dibawakan dalil Al-Quran, hadis Nabi SAW, perkataan para ulama, tetap baik ngotot ya. Ini namanya sombong. Atau seorang guru keliru diingatkan oleh muridnya, sudah benar-benar jelas-jelas keliru. 5 tambah 5 sama dengan 11. Nulis genah 11. Pak Guru itu bukan 11, yang betul 10. Karena gengsi. Bocah ngerti apa wingi sore? Kok nembe sekolah? Yang tulis ke mien sekolah. Ini menolak kebenaran. Atau orang tua ditegur sama siapa? Anaknya. Kadang-kadang orang tua masih minum pakai tangan apa? Kiri. Diingatkan sama anaknya yang masih kecil, bukannya berterima kasih malah bocah selentik. Ini namanya sombong.
menolak kebenaran. Yang kedua, meremehkan orang lain. Meremehkan orang lain karena macam-macam. Mungkin orang lain itu lebih miskin dibandingkan dia. Mungkin orang lain itu kendaraannya lebih sederhana. Panjenengan pakai apa? Motor yang gede, ya. Tosa. Motor yang gede Tosa. Yang sampingnya pakai sepeda ontel. Kemudian meremehkan orang lain, ya. Memandang sebelah mata orang lain. Atau mungkin karena rumahnya megah, yang sampingnya mewah, mepet sawah, ya. Akhirnya dipandang remeh oleh kita. Atau mungkin seorang ustadz memandang remeh siapa? Jamaah pengajiannya. Ini juga termasuk. Ini juga termasuk. Jadi sombong itu definisinya apa? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kalau kita terjerumus kepada salah satu di antara dua ini, berarti kita terjangkiti penyakit sombong. Ustaz, sombong itu pemicunya apa? Jadi orang itu bisa kena sombong karena apa pemicunya? Macam-macam. Ya. Ada yang pemicunya karena ilmu. Ada yang pemicunya karena ilmu. Ilmunya banyak, akhirnya memandang remeh orang yang ilmunya sedikit. Ini hati-hati. Ya, makanya kalau kita semakin lama ngaji, jangan malah semakin sombong. Makanya ada pepatah yang pernah kita pelajari ketika SD itu, yang namanya padi itu semakin berisi semakin merunduk. Makanya orang-orang yang biasanya baru belajar itu parine esi kosong, mulane dengak, nek mlaku kuwi dengak terus. Itu pepatah yang lainnya, tong kosong nyaring bunyinya. Seharusnya orang semakin banyak ilmu semakin menunduk. Akan tetapi karena syaitan datang kemudian menggoda Bani Adam, ilmu yang dia miliki itu malah membuat dia sombong. Yang kedua, harta. Pemicu sombong juga apa? Harta. Makanya seperti yang saya katakan tadi, kadang-kadang ketika kita pakai kendaraan, ini saya pernah mengalami sendiri. Ya, pernah mengalami sendiri. Ada teman bawa motor baru, motor laki-laki. Saya nggak pernah pakai motor laki-laki. Biasanya pakai motor bukan perempuan. Motor bebek, ya, motor bebek. Suatu saat ada teman bawa motor laki-laki. Pengen nyoba, ya. Terus diajari gini, kopling gini. Karena saya baru nggak pernah pakai kopling kan agak kagok gitu. Kemudian ternyata bisa. Dari Kedung Bulu kepada Marak. Itu sudah mulai itu perasaan itu. Ya, karena kalau motor laki-laki itu nggak mungkin motor pakainya kayak gini, mesti kayak gini. Ya, mesti kayak gini kan? Ada nggak motor laki-laki kayak gini? Nggak ada. Motor laki mesti kayak gini. Ya, kan kelihatan apa ya? Kelihatan gagah, walaupun orangnya nggak gagah gitu loh. Jadi kadang-kadang orang itu bukan pakai motor gede, tapi karena orangnya kecil, jadi kelihatan motornya gede. Sehingga kalau motornya jatuh, ngangkatnya aja nggak kuat. Ya. Pakai motor dari Kedung Bulu kepada Marak. Pulangnya masih itu ada perasaan gagah gitu loh. Ada perasaan gagah. Subhanallah. Allah ingin ingatkan. Sampai di perapatan Kedung Bulu tinggal belok itu. Itu kan kalau mau pelan itu kan apa ya, saya lupa. Oper kopling dan seterusnya itu kan masih belum paham. Tahu-tahu mati di tengah jalan. Di belakang ada truk, di depan ada truk. Astagfirullah. Belum tahu kalau mau jalan itu harus ininya dipencet terus baru bisa jalan. Itu mau glak-glek ini yang mana? Astagfirullahaladzim. Habis itu pulangnya nuntun.
Saya terus ngomong di hati, saya memang nggak pantas kalau suruh pakai motor laki-laki. Sulit menjaga apa? Menjaga niat. Ya kalau jenengan pakai motor laki-laki bisa jaga niat, ya monggo terserah. Kalau saya pribadi tuh begitu naik itu rasanya agak gimana gitu loh. Itu padahal motor laki-laki yang nggak terlalu mahal, apalagi kalau motor-motor yang suaranya brum brum brum. Ya, memang sengaja dipasang seperti itu supaya dilihat sama orang, ya, supaya dilihat sama orang. Ini yang kedua, harta. Yang ketiga, ibadah. Salah satu yang membuat orang itu pemicu sombong itu amal ibadah. Subhanallah Ustaz. Iya. Jadi orang itu kadang-kadang ketika ibadahnya tinggi, dia akan memandang remeh orang yang ibadahnya masih rendah. Contoh sholat berjamaah sudah mulai rutin. Dia mulai memandang orang yang belum sholat berjamaah, dia pandang dengan sebelah mata. Dan ini tidak boleh. Bahkan sampai-sampai mungkin keluar dari mulutnya, "Genyong tuh wis 5 waktu mesti mlebu surga." Kayak kamu kok ora mungkin sholat ora tahu kok. Ini sombong. Kenapa Ustaz? Iya, karena belum tentu dia akan istiqomah sampai akhir hayatnya. Sebagaimana orang tadi yang belum sholat itu belum tentu akan seperti itu terus sampai meninggal. Bisa dibalik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang awalnya rajin sholat dihukum sama Allah karena kesombongannya, sehingga sebelum akhir hayatnya dia malas sholat. Sedangkan orang yang tadi ini oleh Allah diberi hidayah, menjelang wafatnya dia sholat. Mungkin sekali. Berapa saat yang lalu saya dengar ada cerita seorang sopir taksi di Saudi. Seorang sopir taksi, ya. Sopir taksi ini pernah diminta suatu hari pernah diminta nganter penumpang 4 anak muda. Sopir taksinya ini bukan seorang ustadz, tapi dia rajin ibadah. Akhirnya diantar dari kota Riyadh ke daerah selatan, ya, selatan Saudi. Perjalanan sekitar 400 kilo lah. Ya. Biasa mereka taksi di sana itu memang jaraknya biasa kayak gitu. Jadi memang jalannya mendukung, mobilnya juga mendukung. Ya. Kecepatan kadang-kadang 180, 200 itu biasa. Makanya tingkat kecelakaan di sana cukup tinggi. Jalannya mendukung, mobilnya mendukung. Di tengah jalan masuk waktu asar kalau nggak salah, masuk waktu asar. Kemudian mampir di pom bensin. Sopir taksi itu kan tidak enak mau ngomongi, dia bukan ustadz. Ayo, apa kita sholat dulu gitu. Itu berempat, satu paling depan di sampingnya, sopir 3 di belakang. Biasanya yang di depan ini biasanya itu ketuanya biasanya, ya. Jadi kalau anak-anak muda itu kan biasanya ada yang jadi kepalanya, ketuanya, rois geng, ya, kepala gengnya, ya. Ini di depan. Terus ayo kita sholat dulu, kata sopir taksi itu kepada si pemuda yang di depan. Jawabannya apa? Kami nggak sholat. Ini laki-laki. Kalau perempuan mungkin lagi datang bulan, kami nggak sholat. Kata sopir taksi, subhanallah, Muslim kok nggak sholat, katanya. Anak-anak muda, ya. Muslim kok nggak sholat? Ya, kalaupun kita punya maksiat, punya apa, sholat jangan sampai ditinggalkan lah. Berusaha untuk memberikan masukan. Akhirnya si laki-laki ini yang di depan ini, ketuanya itu ngomong sama belakangnya, ayo sholat. Ya. Kalau belakangnya diomong sholat, mereka pada sholat. Kalau ini ngomong depan nggak sholat, belakang ikut nggak sholat. Ya. Akhirnya sholat. Ya. Sholat asar jam qashar, ya, 2 rakaat. Sholat. Sopir taksinya ini jadi imam, 4 anak muda itu jadi makmum di belakang. Selesai sholat, assalamualaikum.
Semuanya selesai kecuali satu orang yang ketuanya tadi masih sujud aja. Akhirnya pada bercanda, sholat suwe temen, turu apa-apa. Akhirnya udah bangun. Ternyata begitu disentuh, blub. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah teman-temannya itu masih goyang. Ternyata sudah meninggal dunia saat itu. Ketika sedang sujud. Salah satu di antara tiga yang temannya ini nangis luar biasa. Ternyata yang nangis luar biasa ini adiknya, adik kandungnya. Setelah tenang ditanya, "Kenapa kamu begitu sedihnya?" "Kami ini sudah 15 tahun nggak sholat. Hari ini kakak saya sholat pertama kali setelah 15 tahun nggak sholat dan langsung meninggal dunia." Jadi jangan pernah meremehkan orang yang belum sholat. Dan kita jangan sombong karena kita sudah sholat. Mungkin ada di antara jamaah enak banget ya nyungar kayak belah. Nunggu 15 tahun nggak sholat terakhir meninggal. Siapa yang jamin? Cuman ini contoh ya, ini contoh real, contoh nyata bagaimana seseorang itu Allah bisa merubah dia dari seseorang yang bejat, yang rusak menjadi seseorang yang taat beribadah dan Allah wafatkan di atas ketaatan itu. Ini pemicu yang ketiga, amal ibadah. Pemicu yang lainnya adalah kekuasaan. Jadi seorang punya kekuasaan, kemudian jadi sombong, mentang-mentang Kemudian juga kemuliaan nasab. Kemuliaan apa? Nasab. Jadi punya nasab yang tinggi, ningrat, berdarah biru, keturunan raja, keturunan ulama, keturunan Nabi SAW. Ini juga bisa memicu, bisa memicu rasa sombong. Akan tetapi bukan berarti setiap orang yang kaya mesti sombong. Bukan berarti setiap orang yang punya ilmu mesti sombong. Bukan berarti setiap orang yang nasabnya tinggi mesti sombong. Karena ada orang yang tidak kaya sombong. Ada nggak? Ada. Ada orang bodoh sombong. Ada nggak? Ada. Ada orang yang nasabnya rendah tapi sombong. Berarti ini cuma pemicu saja. Ini cuma pemicu. Belum tentu orang yang punya hal-hal yang saya sebutkan tadi bakalan sombong. Bagaimana caranya Ustadz supaya kita bisa mengobati penyakit sombong? Yang pertama adalah memperbanyak doa. Memperbanyak doa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustadz? Karena kita makhluk yang lemah dan setan itu berusaha menggoda kita semaksimal mungkin. Kalau dia tidak bisa menghalangi kita dari beribadah, maka dia akan merusak ibadah kita setelah kita selesai beribadah. Pertama, ketika sodakoh ikhlas. Begitu selesai sodakoh, mulai setan menimbulkan rasa ujub. Ujub itu apa? Bangga. Rasa bangga. Kemudian rasa sombong. Makanya kita nggak bisa kalau kita tidak minta tolong sama Allah. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma inni a'udzubika min syarri qalbi. Ini pernah saya ajarkan pernah kami ajarkan ketika di Masjid Agung. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzubika minta perlindungan kepadamu, min syarri qalbi dari keburukan
hatiku. Jadi hati ini ada keburukannya, ada kebaikannya. Kita minta kepada Allah, ya Allah lindungilah aku dari kotoran-kotoran hati, penyakit-penyakit hati, keburukan-keburukan yang ada di dalam hati. Ini kita minta kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara cara mengobati penyakit sombong adalah merenungkan kebesaran Allah. Merenungkan kebesaran Allah dan menyadari kelemahan kita. Contoh ilmu, kita punya ilmu, ya. Kadang-kadang sombong dengan ilmunya. Kita bandingkan ilmu yang kita miliki dengan ilmunya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmunya Allah seberapa? Pernah saya sampaikan ayat Al-Quran, ya, surat Luqman ayat 27, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun, seandainya seluruh pohon yang ada di bumi ini dijadikan sebagai pena, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, tintanya adalah seluruh laut yang ada di muka bumi ditambah dengan 7 laut lagi untuk menulis ilmunya Allah, ma nafidat kalimatullah, tidak akan habis ilmunya Allah. Nah, kalau ilmu kita seberapa? Ya, kita datangkan profesor yang paling butak, karena biasanya profesor itu butak. Kita datangkan profesor yang paling butak, ya, kemudian kita sediakan pulpen selusin, ya, buku selusin. Nun sewu Pak Profesor, minta tolong ilmunya panjenengan yang ada di kepala jenengan itu semuanya tolong ditulis, semuanya, nggak ada sisa, semuanya tolong ditulis. Kira-kira pulpennya berapa lusin habis? Ya, mungkin baru 5 sudah kering, sudah habis ilmunya. Bukunya juga sudah habis. Ilmu kita itu terbatas. Kenapa kita sombong? Kalau kita sombong karena kekayaan kita, seberapa sih kekayaan kita dibandingkan kekayaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang paling kaya di dunia ini, kalau disuruh ngasih makan orang satu dunia sehari saja, bisa enggak? Sudahlah, nggak usah kita ngomong orang sedunia. Orang paling kaya di Babakan. Orang paling kaya di Babakan. Suruh ngasih makan orang sebabakan, ya, suruh ngasih makan orang sebabakan nganti wareg sampai kenyang, nggak usah lama-lama, seminggu aja. Gimana? Bangkrut, ya. Jadi sombong, kenapa sombong? Apa yang mau disombongkan? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh makhluk yang ada di muka bumi itu yang nanggung makannya siapa? Allah. Sampai binatang yang paling kecil, apa? Tengu, itu yang ngasih makan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semut, semuanya yang ngasih makan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sama sekali tidak pernah kekurangan kekayaan. Ini adalah yang kedua, meresapi keagungan Allah. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang rendah hati. Bertemanlah dengan orang-orang yang rendah hati. Jadi kalau kita berteman sama orang-orang yang sukanya membangga-banggakan kekayaan, biasanya kita akan terpengaruh. Biasanya kayak gitu. Kalau teman-temannya selalu membanggakan, oh saya punya mobil baru ini, oh saya punya HP baru kayak gini, sehingga ada sebagian orang itu kalau bergabung dengan komunitas itu, kalau bawa HP-nya itu HP yang jadul itu, boleh nyekel HP kalau ditutupi kayak gini, izin, ya. Jangan bergaul sama orang-orang yang mengajak kita untuk tawadhu. Ya. Bergaullah dengan orang-orang yang suka tidak menonjolkan kekayaan dirinya. Dengan seperti itu kita akan terpengaruh. Karena yang namanya teman itu as-sahibu sahib. Teman itu akan nyeret kita.
Kalau temannya baik ya nyeret kepada kebaikan, kalau temannya buruk ya akan menyeret kepada keburukan. Ini penyakit yang pertama, yaitu penyakit sombong. Yang kedua apa tadi? Hasad. Hasad itu nama lainnya iri, nama lainnya lagi dengki. Ya, bahasa Indonesianya bahasa Jawanya apa? Apa? Iri, Mary. Mary, ya, iri. Ya, jadi orang, penyakit yang kedua ini adalah penyakit iri. Ya. Dan penyakit iri ini sangat jelek. Kenapa Ustadz? Karena tidak menguntungkan dunia akhirat. Tidak ada untungnya orang yang iri. Makanya perhatikan, orang-orang yang iri itu tambah ganteng apa enggak? Enggak ada untungnya kan? Iri itu enggak ada untungnya. Dia enggak tambah ganteng. Tambah ganteng enggak? Tambah ayu? Enggak. Tambah sugih? Enggak. Tambah dihormati? Enggak. Enggak ada untungnya. Di dunia ini enggak ada untungnya, malah merugikan. Orang-orang yang iri itu hatinya selalu panas. Ya, ibu-ibu sudah punya kulkas, ya, tetangganya beli kulkas 2 pintu, hatinya apa? Panas. Bapak-bapak sudah punya motor, tetangganya beli motor yang lebih baru, panas. Ya, rumah sudah masya Allah, tetangganya bangun di tingkat rumahnya, hatinya panas, nggak ada tenangnya. Tapi kalau orang yang tidak iri, enak dia hatinya, nyaman. Ya, tetangga beli kulkas yang gede, alhamdulillah, bisa nitip. Ya. Kita punya motor, tetangga beli mobil, alhamdulillah, bisa nunut. Ya. Enak. Ya. Kalau orang itu tidak punya sifat iri, tidak punya sifat dengki, hidupnya nyaman. Sebaliknya orang-orang, ya, yang punya sifat iri, hidupnya tidak akan nyaman. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, iri sama iman nggak akan ketemu dalam satu hati. Rasulullah SAW bersabda, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin al-iman wal hasad. Tidak akan ketemu dalam satu hati iman dan iri. Hadis riwayat Nasai dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Jadi kalau ada orang di hatinya itu ada imannya, kemasukan iri, yang keluar apa? Iman. Iman masuk, iri keluar, nggak mungkin ketemu. Berarti kalau kita masih punya iri, imannya lagi lunga, imannya lagi pergi. Kalau pengen imannya datang lagi, masuk lagi, buang itu sifat iri, nggak akan ketemu dalam hati seorang. Ini adalah perintah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iri itu apa Ustaz? Definisi iri. Iri, kata para ulama, adalah berharap lenyapnya kenikmatan. Berharap lenyapnya kenikmatan dari orang lain. Misalnya, ya, berharap lenyapnya kenikmatan tetangga kita beli mobil baru. Karena iri kemudian kita berharap, ya Allah, moga-moga ngesuk tabrakan. Itu berharap orang itu celaka, nikmatnya hilang. Ini iri. Atau bukan berharap nikmat itu hilang, berharap nikmat itu tidak dapat. Ya. Contoh misalnya, si fulan ini lagi daftar, ya, lagi daftar ke sebuah perguruan tinggi. Karena iri, ya, kemudian ya Allah, moga-moga orang diterima, moga-moga orang diterima, moga-moga orang diterima. Ini iri. Inilah maksud dari iri. Apa saja yang membuat orang iri? Ya, pemicu iri, pemicu hasad. Yang pertama adalah perasaan benci. Perasaan benci. Benci kepada orang yang dihasadi. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang kaum musyrikin.
orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebelum Nabi kita diutus, mereka pikir Nabi Muhammad itu akan diutus dari golongan Yahudi dan Nasrani. Ternyata malah dari golongan orang-orang Arab ya, yang pada saat itu sama sekali tidak diperhitungkan. Karena orang Arab saat itu kan nggak punya agama, ya biasanya menyembah berhala. Jadi mereka dipandang sebelah, tahu-tahu munculnya dari sana, iri sekali orang Yahudi dan Nasrani, sehingga mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pemicu yang pertama adalah karena rasa benci. Yang kedua, karena orang yang iri tidak bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang yang dia iri. Pemicu yang kedua, karena orang yang dengki ini tidak bisa mendapat apa yang didapat oleh orang yang dia dengki. Entah mungkin karena sama-sama rebutan kursi pimpinan di sebuah perusahaan, si A sama B rebutan, ternyata yang dapat si B, si A nggak bisa dapat, akhirnya dia iri, pergi kemana? Dukun, ya. Atau misalnya saingan toko, yang ini laris, yang ini nggak laris, akhirnya pergi ke dukun. Bagaimana caranya tetangganya ini tokonya bisa sepi? Panjenengan masih percaya gitu-gitu? Masih ada gitu-gitu? Masih, ya, masih ada. Jadi ada orang-orang yang subhanallah, ada orang-orang yang seperti itu. Jadi ketika akan datang, lu ini orang tahu mampir, kenapa sih ke toko? Lu tutup terus. Jadi dia itu ngelihatnya toko yang akan dia beli itu tutup, padahal sebenarnya bukan. Nah, itu untuk nanganinya gimana Ustaz? Ya, tokonya dipakai untuk baca Al-Quran. Ya, jadi sambil nunggu, sambil baca Al-Quran, bacakan surat Al-Baqarah di situ. Ya. Kalau buka toko jangan lupa Bismillah, nutup toko jangan lupa Bismillah. Enggak mempan. Ya. Kalau panjenengan seperti itu, dukunnya bakalan tidak mempan, dan malah mungkin dukunnya bakalan datang kepada jenengan arep sinau kayak kepriwe carane. Enggak mempan, enggak. Dukun itu hanya mempan kepada orang-orang yang jauh dari agama. Ya. Kalau orang taat patuh beragama, menjalankan apa yang diajarkan oleh agama ini, maka dia tidak akan mempan. Ini karena tidak mendapatkan karunia yang didapatkan oleh orang yang dia dengki. Ini pemicu yang kedua. Pemicu yang ketiga adalah karena rakus. Karena apa? Rakus. Orang iri karena rakus. Temannya sudah dapat, dia masih tetap ingin mendapatkan apa yang didapatkan oleh temannya. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah panen berhasil, tetangganya panen juga, iri. Padahal bedanya cuma yang ini dapat 5 ton, yang ini dapat 4,9 ton. Iri. Padahal cuma 0,1. Rakus. Ya. Ini salah satu pemicu iri. Bagaimana mengobati penyakit iri? Bagaimana mengobati penyakit iri? Yang pertama, ya, menyadari bahwa iri itu penyakit. Ini yang pertama, menyadari bahwa iri itu penyakit. Jadi kalau misalnya nggak sadar-sadar, ya mana mungkin dia akan membersihkan hatinya. Makanya saya katakan tadi, tidak sedikit orang-orang yang punya penyakit malah dirawat. Ya, punya penyakit malah dirawat. Seperti orang punya jerawat, malah dia apa? Dilus lu sing suwe ya nang kono ya, aja lunga-lunga. Itu mirip seperti itu. Jadi orang punya penyakit kok dibiarkan karena dia tidak sadar itu penyakit. Makanya yang pertama kita harus sadar bahwa hasad ini penyakit, dan penyakit ini harus dibersihkan. Ini yang pertama. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Doanya apa tadi? Allahumma inni a'udzubika min syarri qalbi. Ya, a'udzubika min syarri qalbi.
Ada juga doa yang lebih spesifik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 10. Ya. Dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 10 ini doa banyak yang insya Allah diantara kita sudah hafal. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Terus apa? Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Ghillal itu artinya apa? Iri. Ya Allah, la taj'al fi qulubina, jangan engkau jadikan di dalam hati kami perasaan iri. Ini adalah kiat yang kedua. Yang ketiga adalah menguatkan iman terhadap takdir. Ini salah satu yang bisa mengobati penyakit iri. Beriman dengan takdir. Ketahuilah, sekuat apapun usaha kita untuk menghalangi seseorang mendapatkan sesuatu, kalau Allah berkehendak tidak mungkin kita bisa menghalangi. Contoh, panjenengan pengen nikah sama si A misalnya, ya, sama wanita namanya si A, bunga desa, ya, seorang bunga desa. Ternyata yang ngelamar si A ini banyak sekali. Panjenengan mau berusaha bagaimana caranya supaya dia panjenengan dapatkan. Kalau Allah berkehendak jenengan nggak dapat, ya nggak bakalan dapat. Jadi mau pakai santet, mau pakai apa namanya itu, pelet, ya, tahu pelet? Bukan makanan lele. Ya. Panjenengan mau pakai apa saja, kalau memang Allah berkehendak dia nikahnya bukan sama jenengan, nggak akan bisa. Ini iman dengan takdir. Ketika seorang beriman dengan takdir, maka dia akan dibantu untuk mengusir penyakit iri. Yang keempat, dan ini yang paling berat, ya, yang paling berat adalah berbuat baik kepada orang yang kita dengki. Berbuat baik. Wah, buat paling. Semakin kita dengki, semakin kita berbuat baik sama dia. Bisa nggak? Makanya saya katakan apa? Berat. Tapi efeknya luar biasa. Jadi kalau nafsu kita ini mendorong untuk memfitnah orang yang kita dengki, malah kita memaksa lisan kita untuk memuji-muji dia. Ini Masya Allah. Ya. Misalnya ada kecemburuan, ya, ya, antara dua orang yang sedang mengincar satu jabatan. Bawaannya kalau sudah cemburu pengennya menjatuhkan. Tapi berusaha untuk mengangkat. Ketika ditanya, gimana menurut kamu si A? Ya, ditanya sama atasannya tentang rekan saingannya itu, bagaimana menurut kamu si A? Lisan itu pengen ngomong, oh pak si A pancen ketone si apik, padahal jelek, dia itu suka ini, pengennya kayak gitu. Tapi karena ingin mengusir penyakit iri dari hati, maka dipaksa. Pak, memang orang itu kelihatannya bagus pak, tapi memang bagus beneran pak. Jadi dipaksa, lisan ini dipaksa supaya berbuat baik sama dia. Ya. Ketemu sama dia, ya, pengennya mukul dari belakang, tapi begitu terus arep gutul terus ngelus-ngelus. memaksa diri untuk berbuat baik kepada orang yang kita dengki. Ini 4 cara diantara cara-cara untuk mengobati penyakit iri. Berikutnya penyakit yang ketiga. Ini penyakit yang paling bahaya di antara 4 penyakit. Penyakit apa? Riya. Penyakit riya. Bahasa gampangnya adalah suka pamer. Penyakit riya ini adalah salah satu penyakit yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Sangat dikhawatirkan menjangkiti umatnya. Makanya beliau pernah mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar.
Sesungguhnya penyakit yang paling aku takutkan menjangkiti kalian adalah penyakit namanya syirik asghar. Asghar itu apa? Kecil. Qalu wa ma syirkul asghar. Mereka bertanya, apa syirik kecil itu wahai Rasul? Beliau mengatakan ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Hadis riwayat Ahmad dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan Imam Adz-Dzahabi. Mungkin kita sering mendengar hadis ini, tapi saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk merenungi hadis ini supaya kita tahu betapa bahayanya penyakit riya. Nabi SAW berkata, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian, inna akhwafa ma akhafu alaikum, kalian di sini siapa? Yang diajak Nabi bicara saat itu siapa? Para sahabat. Para sahabat beliau. Para sahabat itu keimanannya antara kita dengan mereka besar siapa? Besar mereka. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba, andaikan kalian umatku ini berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 7 km. Berarti kalau ditimbang berapa ton? Timbangannya orang nanas yang timbang. Ya. Kalau kita punya emas panjangnya sepanjang gunung Uhud, kemudian semuanya kita infakkan, kata Nabi SAW, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Pahala yang kalian dapatkan itu tidak bakalan mengalahkan pahala sedekahnya sahabat, walaupun cuma 1 genggam atau setengah genggam. Jadi kalau kita punya emas sebesar gunung Uhud, kita infakkan, pahalanya tidak akan mengalahkan pahalanya sahabat yang infak cuma 1 genggam. Itulah keimanan para sahabat. Nabi takut sahabat terjerumus riya. Kalau Nabi saja takut para sahabat, lah kita. Kalau kita nggak takut riya, itu namanya terlalu. Kalau kita ini merasa, masa kayak nyong riya, ya orang mungkin lah. Itu keterlaluan itu. Riya itu apa Ustaz? Riya diceritakan oleh para ulama kita adalah menampakkan ibadah dengan maksud supaya dilihat sama orang. Menampakkan ibadah dengan maksud supaya dilihat sama orang dan dipuji oleh mereka. Menampakkan ibadah dengan maksud supaya dilihat orang dan dipuji sama mereka, itu arti dari riya. Perhatikan, masing-masing kata ini mengandung makna. Menampakkan ibadah kepada orang lain supaya dilihat dan dipuji sama mereka. Menampakkan berarti nyengaja memperlihatkan. Kepada siapa? Orang lain. Kalau memperlihatkan kepada Allah gimana? Riya atau bukan? Ya enggak, Allah nggak usah kita perlihatkan, Allah tahu. Menampakkan ibadah kepada orang lain dengan maksud untuk dipuji. Nah sekarang, kalau ibadah kita kelihatan sama orang lain, boleh nggak? Kalau panjenengan nggak kelihatan, mau sholat jamaah gimana nggak kelihatan? Sekarang saya tanya, panjenengan ini ngaji ini kelihatan apa enggak? Riya dong. Riya enggak? Riya apa enggak? Enggak. Nah, tergantung. Jenengan tadi niatnya apa? Niatnya supaya dilihat, apa niatnya pengen dapat ilmu? Ya. Kemudian ada ibadah-ibadah yang enggak mungkin disembunyikan. Contoh kayak sholat berjamaah ngaji seperti ini, azan,
Azan, coba azan. Azan itu suaranya mesti kedengaran. Wah Ustaz, biar nggak riak, aku azannya lilian baik. Bisik-bisik azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak bisa, itu syiar. Kalau syiar ya harus kelihatan. Yang penting niatnya dijaga. Dan riya ini punya bahaya yang sangat besar. Punya bahaya yang sangat besar. Di antara bahaya riya adalah akan menyebabkan seorang masuk ke neraka pertama kali nanti pada hari kiamat. Orang yang masuk ke neraka pertama kali bukan pencuri, bukan pemabok, bukan tukang judi, bukan pembunuh, bukan koruptor. Tapi orang yang masuk neraka pertama kali nanti pada hari kiamat ada berapa orang? Ada 3 orang. Dan 3 orang ini kelihatannya baik semuanya. Yang pertama adalah tukang ngaji. Yang kedua tukang sodakoh. Yang ketiga tukang jihad. Ya, untuk tukang mabok, untuk tukang judi, untuk tukang mabok, judi, zina, bukan. Tapi orang yang suka ngaji pertama, yang kedua orang yang suka sodakoh, yang ketiga orang yang suka jihad. Ini yang 3 kali bakal masuk neraka pertama kali. Kan repot kalau kayak gitu. Nah, jangan keluar dulu kalau belum selesai. Nah, tolong dijaga panitia, jangan ada yang keluar. Nah, saya khawatirnya nanti setelah pengajian ini nggak mau ngaji. Nah, belum selesai. Tukang ngaji ini dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ditanya sama Allah, apa yang kamu kerjakan dulu ketika di dunia? Wahai Rabbi, ketika di dunia kami ngaji, belajar agama, membaca Al-Quran karena mengharapkan ridhomu ya Rabbi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kadzabta, engkau bohong, engkau dusta. Engkau itu dahulu ketika di dunia ngaji supaya kamu itu dipuji sama orang, liyuqala qari, supaya dikatakan qari Al-Quran. Wa ta'allamtal ilma liyuqala alim, dan engkau belajar ilmu agama supaya dikatakan alim, ulama, ustaz, kiai. Wa qad qila, seluruh julukan-julukan itu sudah kamu dapatkan semuanya. Yang kamu cari sudah kamu dapatkan ketika di dunia. Itu yang kamu cari sudah. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi fa ulqiya finnar. Diseret mukanya itu, telungkup diseret, dilemparkan ke neraka. Ini manusia yang pertama, tukang ngaji. Yang kedua dipanggil tukang sedekah. Ketika ditanya, kamu sudah dikasih harta begitu banyak, apa yang kamu lakukan? Ya Rabbi, setiap ada peluang untuk sedekah, saya selalu sedekah, mengharapkan ridhomu ya Rabbi. Ada orang miskin datang kasih, janda datang kasih, yatim datang kasih, masjid datang kasih, sekolah datang kasih, pondok datang. Ada peluang untuk infak, saya infak karena mengharapkan ridhomu ya Allah. Dikatakan oleh Allah, kadzabta, bohong. Kamu lakukan itu supaya kamu dikatakan dermawan. Wa qad qila, dan kamu sudah dapatkan gelar itu ketika di dunia. Kemudian diseret masukkan ke neraka. Yang ketiga, jihad. Orang yang jihad ditanya, kamu dulu gimana di dunia? Punya tubuh yang sehat, yang kuat, untuk apa? Untuk jihad ya Rabbi fi sabilillah, mencari ridhomu ya Allah. Bohong. Kamu itu dulu berjihad supaya dikatakan pemberani, perkasa, kuat, hebat, dan itu sudah kamu dapatkan semuanya, maka diseret ke neraka. Ketika kita mendengar hadis seperti ini, jangan membuat kita ngepel untuk ngaji, ya, untuk sedekah dan untuk berjihad.
Karena sebagai orang lah nek kowe tanyong repot ki ngasuk-ngasuk mau ngaji. Enggak. Jadi ketika kita mendapat seperti ini adalah melatih kita untuk memperbaiki niat. Karena 3 orang itu salahnya itu bukan ngajinya, bukan sedekahnya, bukan jihadnya. Salahnya apa? Niatnya. Itulah bahayanya riya. 3 orang ini semuanya gara-gara riya. Akhirnya dimasukkan ke neraka. Jadi ketika kita baca hadis ini, jangan kemudian kita menjadi ngedrop, tapi kita terus beribadah sambil memperbaiki niat. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita baca hadis-hadis seperti ini, jangan kita gunakan hadis ini untuk menghukumi orang lain, tapi gunakan untuk introspeksi. Contoh, ada orang rajin ngaji terus, calon penghuni neraka nomor 1 atau ada orang sedekah, calon penghuni neraka nomor 2. Bukan seperti itu. Jadi ketika ada hadis itu bukan kita gunakan ya untuk menghukumi orang lain, oh kamu seperti ini, kamu seperti ini, tapi digunakan untuk introspeksi diri. Jangan sampai gajah di pelupuk mata tidak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Jangan sampai seperti itu. Ini riya. Apa Ustadz yang memicu orang riya? Kalau yang punya makalah halaman 16. Ya, yang punya makalah halaman 16. Orang itu terkena penyakit riya karena dia suka kedudukan. Karena dia suka apa? Kedudukan. Cinta kedudukan. Ya. Entah itu sifatnya duniawi atau sifatnya ukhrawi, kedudukan agama maupun kedudukan dunia. Makanya tidak sedikit orang-orang yang rajin sholat, rajin puasa, umroh bolak-balik, ternyata dia punya keinginan duniawi di balik itu, pengen membangun brand image ya, image yang positif karena mau nyalon ya. Akhirnya kalau nggak pakai haji di depannya gue kurang mantep ya. Akhirnya haji dulu baru nyalon ya. Atau karena dia pengen ya memajukan bisnisnya, atau karena dia pengen orang-orang itu kalau berjalan di hadapan dia itu munduk. Ada sebagian orang tuh seneng banget nek ada orang itu apa munduk di hadapan dia. Itu kedudukan juga ya. Dan ini kedudukan yang sifatnya duniawi. Kedudukan yang sifatnya agama ada nggak Ustaz? Ada ya. Misalnya belajar ilmu agama ya supaya dikatakan kiai, supaya dikatakan ustaz, supaya dikatakan mubaligh, supaya dikatakan macam-macam ya. Atau supaya kalau habis minum kemudian gelasnya jadi rebutan, jadi marem banget gitu loh. Nebar ngombe terus pada rebutan itu seneng gitu loh ya. Ini juga bahaya, yang seperti ini juga bahaya. Ini juga pemicu riya. Terakhir, bagaimana ngobati riya? Bagaimana ngobati riya? Di situ saya sebutkan beberapa cara. Ada 3 cara atau 4 cara. Saya sebutkan beberapa saja. Ya. Di antara cara mengobati riya adalah latihan tidak peduli pujian. Latihan tidak peduli pujian. Jadi dipuji apa tidak dipuji sama saja, latihan ya. Dan ini dijelaskan oleh Ali ibn Abi Thalib, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, lil murai salasu alamatin. Orang yang riya itu ada 3 tandanya. Orang riya itu ada 3 tandanya. Yaksanu idza kana wahdahu wa yanshatu idza kana finnas. Tanda yang pertama kata beliau, kalau lagi sendirian ibadah males, kalau di depan orang banyak ibadahnya semangat. Kalau lagi sendirian ibadahnya
males. Kalau lagi di depan orang banyak ibadahnya semangat. Nek lagi sholat dewekan suratane kulhu falaknas, nek lagi ngimami suratane dawa banget. Itu tandanya orang terjangkiti nopo? Riya. Pernah ngalami nggak? Pernah ngalami nggak? Kalau sholat sunnah di rumah kilat khusus, kalau sholat di masjid biasa, pos biasa, suwe maksudnya. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua kata beliau, wa yazidu fil amali idza usniya alaihi. Ketika dipuji semakin banyak amalannya. Ketika dipuji. Pak Anu nek sholat khusyuk banget. Ngesuke sholatnya biasanya 2 rakaat, balik 10 rakaat. Ya. Ini kalau dipuji dia semakin nambah ibadahnya. Wa yanqusu idza dhumma, dan akan berkurang amalannya ketika dicela sama orang. Jadi mengurangi amalan ketika dicela sama orang. Ngaji bae. Akhirnya ngesuk orang ngaji. Ini riya, tanda orang riya. Maka di antara cara supaya kita terhindar dari penyakit riya, latihan tidak peduli dengan pujian. Kamu mau muji, nggak mau muji, saya itu nggak nyari pujian kamu. Yang saya cari pujiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini latihan atau cara yang pertama. Yang kedua, berusaha merahasiakan ibadah. Kenapa? Berusaha merahasiakan ibadah. Jadi kalau punya ibadah, kalau bisa rahasiakan semaksimal mungkin. Makanya Rasulullah SAW pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, man istata'a minkum an yakuna lahu khab'un min amalin salihin falyaf'al. Barang siapa di antara kalian bisa memiliki amalan rahasia, maka lakukan. Kalau kita bisa punya amalan rahasia, lakukan. Contoh sedekah. Masuk ke masjid, berangkat ke masjid pertama kali ada kotak. Nggak usah. Jadi orang sing teka ya. Ketika orang sudah banyak, baru kemudian golek ngetokaken be sret. Kemudian golek kelinting nganti wong weruh kabeh nembe apa? Belum. Masukannya pelan banget. Ya. Jadi kalau latihan, berangkat ke masjid pertama kali ada kotak, cingak-cinguk, nggak ada orang, alhamdulillah. Langsung apa? Dilipat sing cilik, plus sing gambare Soekarno Hatta gitu ya. Jadi jangan Patimura. Duit kita ini kan rata-rata gambar pahlawan, Patimura, terus Imam Bonjol, terus apa lagi? Antasari ya. Kasihan itu di masjid itu yang kelihatan cuma Pak Patimura saja. Bawa golok terus ya. Yang Soekarno malah nggak pernah. Iya pernah tapi jarang. Proklamator kasihan loh. Masa proklamator nggak pernah kelihatan? Yang kelihatan cuma Patimura terus gitu loh. Jadi kalau pas lagi bawa duit banyak gitu ya, masuk ke masjid pertama kali infak sembunyi. Jangan ada yang tahu. Sholat juga kalau gitu. Makanya sholat sunnah itu afdolnya dilakukan di mana? Di rumah. Sholat sunnah afdolnya dilakukan di rumah. Tahajud, duha, ya. Bahkan qobliyah dan ba'diyah. Kalau tidak takut ketinggalan imam, kalau tidak takut masbuk, afdolnya dilakukan di rumah. Karena di rumah itu selain untuk mengisi rumah kita dengan ibadah, juga lebih bisa menjaga keikhlasan, ya. Itu kemudian haji, ya, umroh. Kalau bisa nggak usah rame-rame, ya.
Para ulama kita dahulu ketika akan haji paling ya cuma ngasih tahu orang terdekatnya saja, ya, ngasih tahu orang terdekatnya karena mungkin rumahnya mau dititipkan, ada tamu, ada apa. Setelah itu berangkat. Tahu-tahu setelah karena dulu kan lama ya, perjalanannya lama, hajinya lama, pulangnya lama. Tahu-tahu 2 bulan nggak kelihatan, tahu-tahu datang. Udah, nggak woro-woro. Ya. Nggak kayak di negeri kita ini, masya Allah. Ya. Kalau mau berangkat haji saja jalanan macet, masing-masing bawa truk. Nah, kalau jamaah haji Purbalingga berapa orang? 200, nyampe nggak? Ya, sekitar 200, nggak tahu berapa orang. Misalnya 200 saja, berarti kan 200 truk. Jalanan macet. Ya. Berangkat, sudah berangkat. Dirahasiakan. Ya. Kalau kita punya amalan yang bisa kita rahasiakan, rahasiakan. Bahkan para ulama kita dahulu sampai istrinya saja nggak tahu. Saking apanya? Saking perimpennya di dalam merahasiakan amalan. Ya. Ada sebagian ulama pas lagi ngaji kayak gini, malam-malam tahu-tahu listrik mati. Pet. Ya. Bukan listrik ding. Ini ulama salaf. Ini apa namanya? Sendir. Nah, sendir ini cerita zaman dulu belum ada listrik. Ya. Tahu-tahu mati kena angin. But. Ya. Kalau mati kan langsung sibuk pada apa gitu. Kalau biasanya kalau mati listrik langsung gitu ya. Ada cuma cak. Akhirnya ada seorang yang memperbaiki itu. Di dalam kegelapan itu ternyata ada seorang ulama yang memanfaatkan waktu itu untuk berzikir kepada Allah sampai nangis. Jadi ketika gelap-gelapnya orang lagi pada sibuk jadi zikir astagfirullah sampai nangis. Begitu tahu akan nyala langsung apa? Diusap, dilap sampai kelihatan kayak orang nggak nangis. Begitu nyala sudah nggak ada orang yang tahu kalau dia itu nangis. Ada ulama yang lain sedekah, kalau nggak salah Zainal Abidin. Ya, ini sering saya bawakan cerita ini. Zainal Abidin adalah orang yang sangat dermawan. Kalau malam-malam, tengah malam dia mesti keluar dari rumahnya. Jam 12 malam orang pada tidur, dia keluar dari rumahnya masuk ke gudang yang ada di rumahnya ngambil karung ya gandum, makanannya gandum. Kemudian beliau gotong sendiri di pundak sini, gotong sendiri, dipanggul sendiri, kemudian ditaruh di depan rumahnya orang-orang miskin. Tok taruh. Terus cepat-cepat pergi. Besoknya gitu lagi, besoknya gitu. Sehingga orang-orang miskin selalu mereka mengatakan alhamdulillah tadi malam ada kiriman dari langit. Ya, semuanya nggak tahu siapa yang sedekah. Taruh. Sampai suatu saat ada perampok. Nodong Zainal Abidin yang mau sedekah. Zainal Abidin ini orangnya gede, kuat. Begitu mau dirampok kayak gitu, malah sekalian sama dia karungnya itu dibluk. Dilemparkan sama itu, akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ketika ngelemparkan itu, tutup mukanya itu lepas. Tutup mukanya lepas, sehingga ketahuan bahwa dia itu Zainal Abidin. Perampoknya sudah maaf. Ya, kamu saya maafkan, tapi syaratnya satu, jangan cerita. Kalau malam ini kamu ngelihat Zainal Abidin lagi ngotong gandum mau dikasihkan sama orang miskin. Kalau kamu nggak cerita-cerita, janji seumur hidup nggak cerita, bakalan saya maafkan. Kalau tidak, saya akan proses kamu. Syaratnya itu saja, jangan apa? Cerita-cerita. Kalau kamu janji nggak cerita, kamu saya maafkan dan ini bonus 1 karung buat kamu. Bayangkan, sudah dirampok malah dikasih bonus, malah ngasih bonus. Akhirnya betul, ya nggak cerita-cerita sampai suatu hari Zainal Abidin ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia dimandikan, yang mandikan istrinya. Ketika dimandikan sama istrinya heran, kenapa kok punggung suaminya ini hitam, ngapal,
Kenapa bisa hitam punggungnya? Nggak ada yang tahu. Istrinya aja nggak tahu. Bayangkan. Akhirnya ada si mantan perampok itu karena khawatir nanti ada yang suudzon atau apa, akhirnya dia bersaksi bahwasanya Zainal Abidin ini kenapa bisa hitam pundaknya karena setiap malam selalu gotong gandum dibagi-bagikan kepada orang. Baru istrinya aja baru tahu saat itu. Ini bagaimana beliau merahasiakan amalan. Dan dia merasa nikmat diketahui sama Allah. Sudah nikmat cukup, Allah tahu itu sudah cukup. Karena yang ngasih pahala siapa? Allah. Makanya pada hari kiamat nanti, orang-orang yang riya dikatakan sama Allah, kalau kamu mau nyari pahala sana, pergi sana. Sama orang yang dahulu kamu riyai. Minta pahala sama sana. Pahala itu Allah yang ngasih. Makanya Zainal Abidin dan ulama-ulama kita yang lainnya dilihat sama Allah sudah cukup, nggak perlu dilihat sama orang lain. Ini adalah yang kedua, latihan apa? Latihan menyembunyikan amalan. Walaupun ada beberapa amalan yang nggak mungkin disembunyikan, kayak tadi apa contohnya? Sholat jamaah, ngaji, terus azan, itu memang nggak bisa disembunyikan, itu tidak apa-apa. Yang penting menjaga niat. Kemudian berdoa, doanya yang tadi yang saya katakan, Allahumma inni a'udzubika min syarri qalbi. Yang terakhir, penyakit yang terakhir adalah penyakit namanya suudzon. Apa artinya suudzon? Berburuk sangka. Penyakit ini efek negatifnya terasa sekali dalam kehidupan sehari-hari. Bisa memisahkan antara adik dengan kakak, bisa membuat perceraian antara suami dengan istri, bahkan bisa membuat peperangan antara dua negara gara-gara suudzon. Ustaz, memiliki prasangka boleh atau tidak? Boleh, tapi yang tidak boleh adalah berburuk sangka berlebihan. Ya, berlebihan berburuk sangka. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sebagian prasangka itu dosa. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Apa itu suudzon? Apa itu suudzon? Suudzon itu, kalau yang punya makalah halaman 22, ya. Suudzon itu adalah mendahulukan prasangka buruk atas prasangka baik. Jadi mendahulukan prasangka buruk atas prasangka baik. Walaupun peluangnya sama antara yang buruk sama yang baik itu. Contoh, panjenengan punya teman, panjenengan yakin teman ini baik. Dia bukan tipe orang yang neko-neko, dia juga nggak pernah ngerokok. Tahu-tahu suatu hari ketemu sama jenengan, kok bau apa? Bau rokok. Maka itu timbul dua prasangka. Yang pertama, teman ini sudah jadi perokok. Yang kedua, mungkin teman ini tadi di bis duduk di samping orang yang merokok. Ini dua kemungkinan. Kalau panjenengan katakan mesti jadi perokok, itu namanya suudzon. Tapi kalau kita mungkin. Dan ini pernah dialami oleh seorang ulama, Syekh bin Baz rahimahullah. Diceritakan ada seorang datang ke beliau bertanya, bau bajunya itu bau apa? Rokok, bau asap. Kemudian sama seorang yang di sampingnya dikatakan, Syekh, kenapa kamu gak nasihati dia? Bau rokoknya itu loh ketahuan sekali, dia mesti ngerokok ini. Kata beliau apa? Belum tentu, bisa jadi tadi dia kesini duduk di samping orang yang merokok. Jangan suudzon. Kalau bisa usahakanlah kita berusaha untuk husnudzon. Tapi kalau waspada itu suudzon bukan? Ya enggak. Waspada bukan suudzon. Contoh, ada sales datang.
Ada sales. Maaf kalau di sini ada sales ya. Sales itu biasanya pinter banget, pinter merayu. Nah, jangan pinter bohong lah. Sales itu biasanya pinter banget merayu. Kalau jelaskan barang itu seakan-akan barang tidak ada cacatnya. Itu kalau kita sudah tahu sales memang seperti itu tabiatnya, maka kita harus waspada. Ya, betul-betul mercek apa benar ini asli atau tidak, atau KW. Ya, dilihat, oh ini mereknya sama. Karena ada seperti itu, ada jualan macam-macam barang. Ini kalau di luar harganya segini, kalau saya sama jenengan ya sama jenengan cukup segini. Padahal sama jenengan itu ya sama semua orang gitu loh. Maka kita waspada. Atau dapat telepon, Bapak, ya, anak Bapak kecelakaan. Ya, oh sekarang ada di rumah sakit, harap segera untuk pentransfer uang, ya, transfer uang dikirim ke rekening sekian. Segera Pak, kalau tidak nanti anak Bapak bisa meninggal dunia. Atau misalnya SMS, selamat, Anda mendapatkan hadiah 50 juta. Silakan kunjungi www apa gitu. Ya. Kemudian nanti pinnya ini, segera hubungi nomor sekian. Nah, kalau sekarang kita tahu itu banyak penipuan, ya nggak usah dipedulikan, waspada kita. Ada sebagian orang dapat, ya Allah, ori mobil. Padahal sebenarnya penipuan. Ini waspada. Yang waspada seperti ini bukan termasuk suudzon. Nah, suudzon ini, ya, bagaimana bisa mengatasi suudzon? Ya, cara mengatasi suudzon. Halaman 24. Yang pertama, mengatasi suudzon adalah melatih diri untuk husnudzon. Melatih diri untuk apa? Husnudzon. Kebalikannya, suudzon kebalikannya husnudzon. Contoh misalnya, panjenengan ngundang temen, ternyata diundang tapi enggak datang, maka jangan langsung suudzon. Coba kemungkinan, oh mungkin dia ini sakit. Kalau enggak sakit mungkin lupa. Kalau enggak lupa mungkin mati. Mungkin ada acara lain, ya. Mungkin jadi banyak dicarikan mungkin yang baik-baik. Itu yang pertama, ya, latihan untuk berhusnudzon. Yang kedua, kurangi asupan negatif, ya. Berita-berita yang negatif itu dikurangi. Contohnya berita-berita yang ada di TV, ya. Kemudian di acara-acara gosip, ya, di TV banyak nggak acara gosip? Dan ratingnya biasanya tinggi, ya. Nah, kalau kita terbiasa gitu dengerin itu gosip-gosip kayak gitu, nanti lama-lama kita ikut-ikutan suka suudzon, gosip. Ini yang kedua. Yang ketiga, dapat berita itu jangan cepet-cepet ditelan mentah-mentah. Recheck dan cek dan recheck, ya. Jadi bener gak itu ada berita kayak gini, jangan langsung biasanya kan orang kayak gitu dapat berita langsung sebar, apalagi sekarang media apa sosial, ya. Begitu ada berita langsung hati-hati dengan sekarang ini sudah ada auman singa di penjuru di pelosok mana, segera SMS ini ke 10 orang, ya. Kalau tidak nanti kamu akan celaka dunia akhirat. Saat ini juga kirim. Ada orang bertanya kepada saya, Ustaz ini benar apa enggak Ustaz? Enggak benar, itu paling orang jualan pulsa, ya, supaya pulsanya laris, ya. Jadi jangan cepat-cepat dapat berita, jangan segera disebar, dicek dan dicek. Kemudian yang keempat adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya seperti yang tadi disampaikan, Allahumma inni a'udzubika min syarri qalbi. Ini yang dapat kami sampaikan, insyaallah sesuai dengan jadwal jam 11. Saya kira
cukup sampai di sini ya. Waktunya sudah mendekati zuhur. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.